Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini, tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Mondaiji Tachi ga Isekai Karakuru. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime yang bergenre action, komedi, fantasi, ataupun supranatural? Mimin pasti yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini cuy bercerita tentang kehidupan tiga manusia yang terdampar di dunia lain. Tiga manusia itu adalah Sakamaki Izayoi, Kuda Asuka, dan Kusaka Beyo. Mereka merasa hidupnya di dunia manusia sangatlah membosankan karena ketiganya memiliki kekuatan fisik yang berlebihan di luar kemampuan manusia biasa. Suatu hari mereka mendapatkan amplop. Ketika ketiganya membuka amplop itu, mereka langsung terkirim ke dunia Little Garden, dunia tempat kekuatan gift berada. Di sana para penghuninya menggunakan gift untuk bermain game yaitu gift games. Tiga manusia itu akhirnya bergabung dengan komunitas No Name yang membantu mereka untuk tetap bisa bertahan. Nah, kalau kalian udah penasaran cuy dengan seperti apa ceritanya, langsung saja kita sikat seperti biasa. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Izayoi Sakamaki. Nampak Izayoi sangat bosan dengan kesehariannya yang begitu saja. Lantas terpikirkan oleh Izayoi untuk pergi ke belahan dunia lain. Siapa sangka di tengah renungannya Izayoi melihat sekelompok begundal membuli seorang siswa. Lantas tidak tinggal diam, Izayoi juga ingin menikmati keseruan tersebut. Tanpa pikir panjang, Izayoi segera melempar batu kerikil ke arah para begundal itu. Alhasil para begundal kabur setelah melihat Izayoi. Kemudian mendadak surat turun dari langit ke arah Izayoi. Secara bersamaan, si cantik Asuka juga mendapatkan surat misterius. Begitu pula si gelis bernama You, dia mendapatkan surat misterius melalui kucing peliharaannya. Setelah membuka surat itu, ketiganya mendarat di sebuah tempat antah berantah. Lantas Izayoi menyadari kehadiran Asuka dan You di sana. Tempat tersebut sangat asing bagi ketiganya. Izayoi menyadari setelah membaca surat dia auto kecampak ke antah berantah. Hal yang sama juga dirasakan oleh Asuka. Meski nampak jutek, si Eneng mengajak mereka saling berkenalan. Izayoi merupakan bocah laki-laki yang hanya ingin mengusir kebosanannya dengan suatu hal yang menarik. Meskipun cukup arogan, Izayoi memiliki intelijensi tinggi dan juga seorang perencana yang handal. Sang MC dapat menghancurkan gift siapapun dan juga seorang ahli mitologi berkat ibu angkatnya. Lantas Asuka mengenalkan dirinya. Nampak dia tidak begitu menyukai Izayoi. Asuka merupakan gadis kaya yang memiliki gift authority. Gift ini dapat memerintahkan segala makhluk untuk memenuhi perkataannya. Tidak hanya itu, kemampuannya ini juga dapat menguatkan suatu objek serta mengubah bentuknya. Dilanjutkan oleh si cantik You, dia merupakan gadis pendiam yang memiliki gift bernama Genometry Non-Prorium. Gift ini merupakan peninggalan dari ayahnya dan dapat membantunya berbicara dengan hewan. You sering ditemani oleh seekor kucing bernama Kaliko yang juga menjadi teman pertamanya saat berpindah dunia. Kemudian Izayoi dan Asuka terlihat berselisih tegang. Sementara dari kejauhan, si gadis kelinci memantau ketiganya sekawan yang baru mendarat di negerinya. Hanya saja, persembunyian Kusarogi ini diketahui oleh Izayoi dan kawan-kawan. Segera Izayoi menangkap basah Kusorogi dan menginterogasinya. Perlakuan ketiga manusia itu membuat Kusorogi auto kecewa.
Alhasil mau tidak mau, Kurosagi menginfokan pada ketiganya mereka sedang berada di dunia game bernama Little Garden. Kusarogi adalah orang yang memanggil Izayoi, Asuka, dan You ke Little Garden. Si gadis kelinci memiliki kemampuan yang hebat. Ketika menggunakan kekuatannya, rambutnya berubah menjadi pink dan kekuatannya meningkat drastis. Salah satu gift dari Kusarogi adalah Spear of Indra. Salah satu senjata legendaris yang bisa membuatnya mengontrol petir. Segera Kusarogi menginfokan pada ketiganya mengenai kehidupan yang berada di dalam game. Di sana para penghuninya menggunakan gift untuk bermain game, yaitu gift games. Kemudian Kurosagi ini menguji Izayoi dan kedua gadis untuk bermain game agar mendapat hadiah. Jika berhasil menang, maka mereka akan menemukan komunitas baru di Little Garden. Dengan antusias, Izayoi dan kedua gadis menerima tantangan dari Kurosagi. Ketika Kurosagi membalik-balikan kartu, Izayoi sudah membaca situasi. Maka ketika ketiganya memilih kartu, mereka auto dinyatakan lulus. Alhasil Kurosagi dapat melihat skill ketiga pendatang baru itu. Satu pertanyaan yang terlintas di benak Izayoi, apakah Little Garden merupakan dunia yang menyenangkan? Sontak saja Kurosagi membenarkan pertanyaan Izayoi. Kurosagi menjamin geng Izayoi pasti betah tinggal di Little Garden. Kemudian tiga manusia itu akhirnya bergabung dengan komunitas, yaitu adalah No Name. Lantas membantu mereka untuk tetap bisa bertahan. Selanjutnya Kurosagi membawa ketiga anggota baru ke Little Garden untuk menemui Tuan Jin. Sialnya saat di jalan, Izayoi malah kabur karena penasaran melihat indahnya negeri ujung dunia. Sontak saja Kurosagi auto murka dan segera mencari keberadaan Izayoi. Sedangkan Tuan Jin akan mengajak kedua gadis jalan-jalan keliling melihat bangunan Little Garden. Melihat suasana yang indah itu membuat keduanya nampak mengsenang. Di sana terdapat berbagai ras yang hidup berdampingan. Di lain sisi, Kurosagi berhasil menemukan Izayoi. Dalam benaknya, Kurosagi takut jika Izayoi menantang dewa bermain gift game. Sialnya praduga Kurosagi ini nyata adanya. Dengan sombongnya, Izayoi menantang dewa air bermain gift game dengannya. Alhasil dewa air ini auto murka dan meladeni ajakan Izayoi. Lagi-lagi Kurosagi dibuat pusing tujuh keliling oleh tingkah arogan sang MC. Awalnya Kurosagi berniat mengambil alih pertandingan. Namun Izayoi meminta Kurosagi agar tidak ikut campur. Dengan sekali salto, Izayoi mampu memukul telak sang dewa air. Kurosagi pun auto tercengang melihat aksi Izayoi. Sementara kedua gadis telah tiba di kafe. Mereka lanjut mengobrol bareng Tuan Jin. Nampaknya Asuka dan You malah mulai akrab dan saling memahami satu sama lain. Tidak lama kemudian pelayan datang mencatat pesanan mereka. Nampaknya si pelayan mengerti pesanan yang diucapkan si kucing. Sebab si pelayan merupakan bangsa kucing, makanya dia mengerti bahasa hewan. Begitu pula You yang memiliki kemampuan berbicara dengan hewan membuat Asuka takjub. Mendadak muncullah Galdo di tengah-tengah curcolan. Lantas Galdo memperkenalkan dirinya pada kedua gadis. Di sisi pria besar, pemimpin Gores Garo bernama Galdo. Beralih pada Izayoi dan Kurosagi di ujung belahan dunia. Nampaknya Kurosagi sangat senang mendapatkan item langka dari sang dewa air. Kemudian Izayoi mengajak Kurosagi berbicara serius. Menurutnya Kurosagi ini sengaja mengundang mereka bertiga ke Little Garden. Lantas secara to the point, Izayoi menanyakan alasan mengapa Kurosagi melanggar peraturan Little Garden. Walaupun terlihat sangat syok, Kurosagi mulai yakin dengan kepintaran dan kecermatan Izayoi dalam menilai sesuatu hal. Lantas Izayoi meminta penjelasan pada Kurosagi mengenai alasan yang tepat.
Kurosagi menjawab mereka dipanggil ke Little Garden karena memiliki gift yang spesial. Namun Izayoi tidak percaya dan meminta Kurosagi menyebutkan alasan yang sebenarnya. Menurut Izayoi, kalau kelompok Kurosagi nampak seperti memiliki masalah. Apalagi tim mereka terlihat lemah dan hal itu membuat Izayoi curiga. Sontak saja Kurosagi auto gugup mendengarkan praduga Izayoi yang benar adanya. Sementara Tuan Jin heran mengapa Galdo mengganggu pembicaraan mereka. Langsung saja Galdo mengatakan alasannya. Dia ingin Asuka dan kawan-kawan serta Kurosagi bergabung dengan timnya. Kemudian Kurosagi menceritakan kejadian sebenarnya tentang kelompok mereka. Dahulu kelompok No Name sangat terkenal di Santero Little Garden. Sayangnya semua sirna hanya dalam satu malam. Kelompok No Name dipaksa oleh Sang Raja Iblis untuk ikut dalam permainan gift game. Mau tidak mau, Tuan Jin dan tim terpaksa mengikuti perintah Sang Raja Iblis. Alhasil sekarang ini kelompok No Name telah tiada alias musnah, dikarenakan kelompok No Name kalah dalam bermain game. Maka lambang dan nama kelompok mereka dicopot oleh Sang Raja Iblis. Lantas yang tersisa dari kelompok No Name hanyalah Tuan Jin dan Kurosagi saja. Selebihnya hanya anak-anak biasa yang umurnya berada di bawah 10 tahun. Maka dari itulah Kurosagi berharap Izayoi dan duo gadis mau membantu kelompok No Name. Dikarenakan Izayoi pemuda yang gila tantangan, maka dia setuju membantu Kurosagi dan komunitas No Name. Alhasil Kurosagi auto lega karena Izayoi telah berpihak kepada mereka. Beralih pada percakapan Galdo, sekali lagi dia bertanya apakah Asuka dan kawan-kawan mau bergabung dengan komunitasnya. Dengan santuinya Asuka menolak tawaran dari Galdo. Sebab Asuka tidak ingin hidup di dalam keadaan mewah tanpa tantangan sedikit pun. Maka Asuka memutuskan untuk membantu Jin mendapatkan nama dan bendera kelompok No Name dalam permainan game. Kemudian Asuka bertanya pendapat You. Si cantik tidak peduli sama sekali. Karena tujuannya datang ke sana adalah untuk mencari teman. Lantas Asuka menawarkan diri menjadi teman You. Lalu diputuskanlah bahwa Asuka dan You resmi bergabung di kelompok No Name. Sialnya Galdo tidak terima, Asuka dan kawan-kawan mengabaikan permintaannya. Ketika Galdo hendak mengamuk, Asuka mengeluarkan gift-nya hingga membuat Galdo tertunduk. Pada momen itulah Asuka bertanya bagaimana cara Galdo bisa menang ketika menantang kelompok lain. Galdo terpaksa menjawab karena kekuatan Asuka ini telah mengendalikannya. Galdo mengatakan kalau kelompoknya telah menculik kelompok lain secara paksa lalu mengancamnya. Alhasil kelompok lawan terpaksa mengalah hingga menyerahkan nama dan komunitasnya kepada kelompok Galdo. Kemudian Galdo membunuh anak-anak yang telah disanderanya. Hanya saja perbuatan Galdo ini tidak diketahui oleh komunitas, maka posisinya tetap aman. Asuka muak melihat sampah seperti Galdo, lalu dia segera melepaskan cengkeramannya. Tidak disangka Galdo sangat murka dan berubah wujud menjadi monster. Kemudian You dengan sigap menumbangkan Galdo hingga tidak bisa berkutik. Lantas Asuka memberikan tawaran kepada Galdo. Pilihan pertama dia harus menyerahkan dirinya pada pihak berwajib. Lalu pilihan kedua, Galdo harus menerima tantangan kelompok No Name melawan kelompok Forest Garo. Galdo diminta untuk mempertaruhkan nama kelompok dan bendera Forest Garo. Setelah itu Asuka mengatakan pada Kurosagi kalau mereka telah menantang Galdo. Lagi-lagi Kurosagi dibuat jantungan oleh 3 sekawan itu. Karena sudah terlanjur, Kurosagi menyerahkan pada mereka untuk mengecek tingkat gift di Thousand Eyes. Tidak lama mereka tiba di Thousand Eyes dan bertemu si pemilik bernama Shiro. Kemudian Shiro mempersilahkan para tamu untuk duduk. Menurut informasi, Shiro adalah host terkuat di Little Garden. Maka dari itulah geng Izayoi sangat antusias menantang Shiro bermain gift game.
Tanpa ragu, Shiro menerima tantangan ketiga sekawan itu. Langsung saja, Shiro membawa geng Izayoi ke papan permainan miliknya. Lantas Shiro menjelaskan kalau dia merupakan bagian dari Raja Iblis di Little Garden. Kemudian Izayoi mengatakan dia menyerah atas ujian yang diberikan Shiro. Nampaknya Kurosagi dan Tuan Jin lega karena Izayoi tidak jadi bertarung dengan Shiro, host terkuat di Little Garden. Lalu Yoi mengajukan diri untuk melawan Griftin. Tantangan yang harus ditaklukkan adalah bisa menunggangi Griftin tanpa jatuh sama sekali. Dengan senang hati, You menerima tantangan itu. Bagi You, Griftin adalah hewan yang baik, maka dia ingin berteman dengannya. Hanya saja Griftin belum mengenal siapa You, makanya dia tidak menyambutnya dengan baik. Kemudian tantangan pun dimulai. Griftin tancap gas di udara menerbangkan You di punggungnya. Namun You tetap bertahan karena dia sangat menyukai hewan. Berkat liontin kayu pemberian sang ayah membuat You bertahan dengan ujian Griftin. Alhasil You berhasil menaklukkan Griftin hingga mereka menjadi teman baik. Setelah itu Shiro memberikan hadiah gift card pada ketiga sekawan itu. Kurosagi menjelaskan gift card adalah kartu spesial yang memiliki banyak kegunaan. Maka Izayoi dan kawan-kawan sangat beruntung mendapatkan hadiah pemberian dari Shiro. Nampaknya Izayoi mendapatkan kartu spesial bertuliskan unknown. Sontak saja Shiro semakin antusias melihat perubahan yang akan terjadi di Little Garden. Selanjutnya Kurosagi mengajak geng Izayoi melihat markas No Name yang telah punah. Lokasinya nampak sangat buruk padahal baru 3 tahun berlalu. Namun tidak heran markas No Name bisa hancur berantakan. Sebab kekuatan Raja Iblis sangatlah overpower hingga membuat setiap kelompok takut kepadanya. Tidak dengan Izayoi, dia semakin tertantang untuk duel dengan Raja Iblis. Selanjutnya Kurosagi meletakkan pohon air di markas No Name. Lantas keluarlah sumber air dari pohon tersebut menggenangi seluruh waduk yang ada di markas. Para penduduk No Name sangat antusias melihat banyaknya sumber air yang melimpah. Tujuan Jin bersyukur akhirnya mereka bisa memakai air di luar dari kebutuhan pokok. Padahal sebelumnya kelompok No Name harus bermain di game demi mendapatkan sumber air. Malam harinya, ketiga gadis menikmati pemandian air panas yang telah dibuat para bocil. Dikarenakan sekarang kelompok No Name telah memiliki sumber air yang melimpah. Pada momen itulah Asuka meminta kedua gadis saling menceritakan tentang diri mereka. Baginya saat ini yang terpenting adalah memenangkan game. Sebab Asuka sangat menyukai tantangan. Lalu Yu penasaran mengapa rambut Kurosagi bisa berubah menjadi pink. Pembicaraan para gadis membuat hubungan mereka semakin dekat. Tanpa terasa, hari sudah larut, para bocah terlelap di kamarnya masing-masing. Kemudian utusan Galdo diam-diam menyusup ke markas No Name. Mereka mengira para bocah sudah tidak sadarkan diri. Sayangnya aksi mereka ini diketahui oleh Izayoi. Sedari awal Izayoi sudah menduga kalau Galdo akan menculik para bocah sebagai sandera. Dengan satu hentikan jari, para penyusup berhasil dikalahkan dengan mudah. Lantas Tuan Jin sadar telah terjadi keributan dan dia bergegas keluar. Kemudian Izayoi menginfokan pada Tuan Jin kalau ada penyusup yang hendak menculik para bocah. Mereka baru menyadari kalau gosip mengenai manusia mengalahkan dewa air benar adanya. Maka dari itu, geng para elf meminta bantuan Izayoi untuk membasmi kelompok Forest Garo. Sayangnya sang MC menolak permintaan para elf. Lalu para elf menceritakan penderitaan mereka saat berada di kelompok Forest Garo. Geng elf memberitahukan bahwa Galdo telah bekerja sama dengan Raja Iblis untuk menguasai Little Garden. Ternyata selama ini para elf tidak mengetahui kalau para sandera telah dibunuh oleh Galdo.
Maka jika mereka ingin membalaskan dendam pada Raja Iblis dan Galdo, Tuan Jin dengan senang hati akan membantu. Mendengar ucapan Izayoi membuat Tuan Jin syok berat. Setelah para penyusup pergi, Tuan Jin mengajak Izayoi mengobrol bersama. Lantas Izayoi sengaja mengatakan hal itu kepada mereka agar Tuan Jin memiliki mental untuk bisa mengalahkan Raja Iblis. Tuan Jin komplain jika para warga lain mendengar dirinya akan mengalahkan Raja Iblis, maka akan bahaya bagi kelompok no-name. Alhasil gagasan Izayoi hanyalah omong kosong belaka bagi Tuan Jin. Sebab yang terpenting bagi mereka saat ini adalah memenangkan gift game dan mengalahkan kelompok Forest Garo. Atas pemikiran naif Tuan Jin disangkal oleh Izayoi. Setelah mendengarkan maksud Izayoi, barulah Tuan Jin mengerti. Dikarenakan kelompok no-name tidak memiliki nama dan lambang, maka mereka Izayoi berinisiatif menggunakan nama sang pemimpin. Maka dari itulah Tuan Jin diminta agar bisa melampaui kekuatan dari pendahulunya. Mendadak ketiga gadis muncul di aula sehingga pembicaraan Izayoi dan Tuan Jin berhenti. Izayoi membisikkan ke telinga Tuan Jin agar dia memenangkan pertandingan game esok hari. Maka Izayoi berjanji akan membuat teman-teman Jin kembali. Namun jika Tuan Jin kalah, maka Izayoi akan keluar dari kelompok. Hari H permainan pun tiba. Geng Izayoi pergi menuju ke markas Forest Garo. Setibanya di sana, Galdo telah menempelkan aturan permainan. Geng Izayoi diminta untuk menggunakan senjata, namun tidak boleh menggunakan berkat gift. Kemudian Asuka mengajak You dan Tuan Jin segera memainkan game. Dengan menggunakan indera penciuman, You mereka dapat menemukan posisi Galdo. Menurut You, Galdo berada di dalam kastil usang yang terletak di hutan. Kemudian mereka menemukan Galdo dalam wujud harimau yang mengamuk. Segera Asuka memakai gift untuk menghipnotis Galdo agar menuruti setiap perintahnya. Sayangnya kekuatan gift tidak berguna di hutan tempat pertandingan game dimulai. Lalu You mengambil alih pertandingan dan meminta Asuka serta Tuan Jin pergi meninggalkan lokasi. Di antara keduanya, hanya You yang bisa menggunakan pedang senjata sesuai aturan game. Alhasil Tuan Jin menggendong Asuka sampai mereka tiba di tengah hutan. Tidak lama You datang menghampiri mereka dalam keadaan terluka parah. Lantas Asuka mengambil alih duel dan membawa pedang salib bersamanya. Segera Asuka menantang Galdo untuk membalaskan perbuatannya kepada You. Asuka teringat arahan Kurosagi saat di pemandian air panas. Asuka memiliki kekuatan gift yang bisa mengontrol gift orang lain. Dengan memadukan kekuatan gift dan pedang, Asuka mampu memukul telak Galdo hingga meninggoy. Alhasil permainan dimenangkan oleh geng Tuan Jin dari kelompok no-name. Tanpa terasa, pagi menjelang. Para elf sangat senang karena kelompok Forest Garo telah dimusnahkan. Sedangkan Galdo telah tewas dibantai oleh geng Tuan Jin. Setelah itu Kurosagi bergegas membawa You ke bengkel gift penyembuh. Telah mengumandangkan nama Tuan Jin kepada seluruh warga kalau dia adalah orang yang mengalahkan Galdo. Alhasil Tuan Jin kembali dipercaya oleh orang-orang karena kemampuannya yang OP parah. Hal itu sengaja dilakukan Izayoi agar Raja Iblis terpancing ke permainan yang dibuatnya. Dari kejauhan, Leticia, si Dracula, sangat murka. Dia melihat kemenangan dari geng Izayoi. Selang beberapa hari, nampak seorang pria bernama Layaus sedang mencari Shiro ke Thousand Eyes. Selanjutnya Izayoi bertanya pada Kurosagi bagaimana dengan keadaan You saat ini. Kurosagi menjawab mungkin butuh waktu bagi You untuk pulih seperti sedia kala. Kemudian Kurosagi mengatakan dia sangat senang karena Izayoi mau membantu Tuan Jin untuk menyelamatkan teman-temannya.
Seperti biasa, Izayoi yang songong terlihat santuy menanggapinya. Namun ada hal yang membuat Izayoi penasaran. Dia ingin mengetahui bagaimana sosok mantan Raja Iblis terdahulu. Segera Kurosagi menginfokan sosok Leticia ini sangat baik hati. Dahulu Leticia berteman dengan Kurosagi dan Tuan Jin serta pengikutnya. Hanya saja sekarang ini Leticia telah dikendalikan oleh Raja Iblis baru. Maka mereka tidak bisa bersatu seperti dahulu kala. Kemudian Kurosagi hendak membuatkan teh untuk Izayoi. Setelah Kurosagi pergi, Izayoi meminta Leticia untuk menampakkan dirinya. Dari tadi Izayoi sudah mengetahui kalau Leticia sedang menguping pembicaraan mereka. Kemudian Leticia mengeluarkan kekuatannya menghantam Izayoi. Dengan sigap sang MC menepis serangan Leticia hingga ruang tamu hancur berantakan. Lalu Kurosagi dan kawan-kawan syok dengan keributan yang terjadi. Ketika Izayoi mendadak menyerang balik, Kurosagi pun auto menghentikannya. Kurosagi mengatakan pada Izayoi bahwa Leticia adalah teman mereka. Alhasil pertarungan pun dihentikan. Izayoi menanyakan alasan mengapa Leticia membantu Geldo kala itu. Lantas Leticia mengatakan alasannya adalah untuk mengukur kemampuan Izayoi dan kedua gadis itu. Awalnya Leticia ingin mengajak Tuan Jin berbicara mengenai komunitas no-name. Leticia ingin Tuan Jin membubarkan komunitas yang sama sekali tidak ada harapan lagi. Namun siapa sangka Kurosagi memanggil geng Izayoi datang berkunjung ke Little Garden. Alhasil kelompok Tuan Jin mulai berdiri dan namanya sudah tersiar sampai ke antero Little Garden karena ulah Izayoi. Dikarenakan semuanya sudah terjadi, Leticia hanya pasrah pada bantuan geng Izayoi terhadap komunitas no-name. Mendengar kisah Leticia membuat Izayoi semakin tertantang. Kemudian Izayoi mengajak Leticia untuk duel dengannya mengadu kekuatan. Pertarungan pertama nampak menegangkan. Sayangnya Leticia berhasil dikalahkan. Alhasil Kurosagi baru mengetahui kalau Leticia hanya diberi satu gift saja oleh Raja Iblis. Tidak lama kemudian datanglah sekumpulan musuh yang menyerang geng Izayoi. Kurosagi menginfokan kepada teman-teman agar tidak terkena cahaya musuh. Sayangnya Asuka malah berdiri di depan cahaya. Dengan sigap Leticia mendorong tubuh Asuka agar selamat dari kutukan. Sialnya tubuh Leticia malah terkena kutukan hingga dia jadi batu. Lalu komunitas Pseus membawa tubuh Leticia. Mereka menginfokan kalau Leticia akan dijual ke Little Garden oleh pemimpin mereka. Lantas Kurosagi tidak terima dan hendak menyerang Perseus. Namun Izayoi menghentikannya sebab dia tidak ingin masalah ini diselesaikan dengan emosi. Setelah kehilangan Leticia, mereka pergi mengunjungi Shiro di Thousand Eyes. Siapa sangka di sana ada Lysius yang merupakan pemimpin Perseus. Geng Izayoi berniat baik-baik berbicara dengan Laius. Sayangnya bukan menanggapi pembicaraan, Laius malah sibuk menggoda Kurosagi. Pada momen itulah Laius mengatakan akan menyerahkan Leticia pada kelompok no-name. Akan tetapi sebagai gantinya Kurosagi harus bergabung dengan kelompok Perseus. Sontak saja Asuka auto murka dan segera mengendalikan tubuh Laius. Penghinaan itu membuat Laius auto murka. Dia segera menyerang Asuka. Tidak tinggal diam, Izayoi menangkis serangan Laius dengan mudahnya. Kemudian Shiro menghentikan pertikaian selaku tuan rumah. Alhasil Laius pun pergi sembari meminta Kurosagi segera menjawab penawaran yang diberikannya. Setelah itu Kurosagi dan Asuka pulang ke rumah. Nampak keduanya sedang ribut membahas permintaan Laius. Bagi Kurosagi, mengorbankan dirinya demi Leticia adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Sementara Asuka tidak sepemahaman dengan sepemikiran Kurosagi hingga mereka selalu ribut. Tidak lama Yao datang membawakan cake untuk kedua gadis.
Yo angkat suara untuk mendamaikan Kurosagi dan Asuka. Lantas Yo bertanya apakah ada jalan lain menyelamatkan Leticia tanpa menumbalkan Kurosagi. Lalu Kurosagi menginfokan ada jalan, namun jalan itu setengah sulit. Mustahil Kurosagi dan kawan-kawan bisa melakukannya. Bak seorang hero, Izayoi muncul di tengah-tengah pembicaraan. Izayoi membawa 2 kantung benda untuk diserahkan pada ketiga gadis. Awalnya mereka mengira kantung itu berisi semangka, namun praduga ketiganya salah besar. Setelah itu Izayoi meminta Kurosagi pergi menghampiri Laius sambil membawa kantungnya itu. Siapa sangka isi kantung itu adalah material alias gift dari hewan langka yang melegenda. Ternyata sebelumnya Izayoi sengaja pergi untuk mengalahkan kedua monster agar mendapatkan gift yang langka. Sontak saja Laius shock, bagaimana mungkin kelompok no-name bisa mendapatkan item yang langka itu. Alhasil tidak ada alasan lagi bagi Laius menolak tantangan duel kelompok no-name pada kelompoknya. Selanjutnya geng Izayoi memulai permainan game. Mereka membaca aturan permainan yang berada di mading. Aturan permainan mereka harus membunuh petinggi dari Perseus. Lantas terpikirkan oleh Tuan Jin mungkin seharusnya mereka mengalahkan Laius saat dia masih tertidur seperti cerita di legenda. Namun sepertinya gagasan Tuan Jin tidak semudah yang mereka bayangkan. Sementara Yo sedang mendengarkan melalui inderanya berapa jumlah prajurit dari kelompok Perseus. Nampak kelompok Perseus terdiri dari orang-orang yang hebat. Asuka berasumsi kemungkinan mereka menang sangatlah kecil. Kurosagi juga sependapat sebab gift yang dimiliki Laius sangatlah berbahaya. Kalau tidak salah, gift milik Laius adalah yang membuat mantan Raja Iblis menjadi budaknya. Hal itu diketahui juga oleh Izayoi. Sontak saja Kurosagi kaget karena mendengar Izayoi yang mengetahui rahasia gift Laius. Dengan santuinya Izayoi menunjuk ke arah rasi bintang sebagai bukti kekuatan yang dimiliki Laius. Nampaknya Kurosagi sangat mengagumi kepintaran Izayoi dalam meneliti setiap permasalahan. Kemudian Izayoi membicarakan langkah-langkah mereka untuk melakukan penyerangan ke markas Perseus. Salah satu dari mereka harus menemani Tuan Jin melawan Master Game. Sedangkan 2 lainnya memecah kelompok Perseus agar terpisah. Dikarenakan Kurosagi tidak bisa berhenti dalam bermain game, dia meminta Izayoi yang pergi mendampingi Tuan Jin. Sebab Kurosagi hanya bertugas sebagai wasit selama game berlangsung. Lantas Asuka akan menjadi tim umpan dan menyerahkan dirinya pada anggota Perseus. Dengan kekuatan Gift Air, Asuka menyerang kelompok Perseus. Tidak tinggal diam, kelompok Perseus menunjukkan kebolehan mereka pada si Eneng. Sungguh disayangkan sebab Asuka memiliki kartu air yang mampu membantai kelompok pecundang itu. Sementara Yo dan kawan-kawan sedang bersembunyi dari pasukan yang tidak terlihat. Namun dengan mudahnya, Yao mampu mendeteksi kehadiran musuh dengan gift-nya. Alhasil mereka menemukan helm Hades yang dapat membuat para prajurit bisa menghilang. Akan tetapi Izayoi mengatakan kalau mereka masih membutuhkan 1 helm Hades lagi untuk menemukan Laius. Tiba-tiba pasukan tidak terlihat menyerang Yo dan Izayoi. Untungnya Izayoi telah menggunakan helm menghilang. Lantas Yo menggunakan liontin kayu untuk mendeteksi kehadiran pasukan yang tidak terlihat. Segera Yo menginfokan pada Izayoi untuk menghancurkan si prajurit. Setelah mengalahkan prajurit bayangan, Izayoi mengambil helm Hades miliknya untuk dipakai Tuan Jin. Kemudian Yo meminta keduanya untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan Yo akan menghabisi pasukan yang tidak terlihat sendirian. Selang beberapa waktu, Izayoi dan Tuan Jin tiba di lantai atas. Lalu mereka bertemu Kurosagi dan Laius yang telah bersiap. Sialnya sebagai pemimpin Perseus, Laius enggan melawan orang biasa seperti Izayoi. Maka Laius mengutus mantan Raja Iblis Algol untuk melawan mereka. Setelah itu aungan Algol sampai ke dasar lantai hingga membuat seluruh pemain berubah jadi batu. Si jahat Laius mengatakan mustahil mereka bisa menang melawan Iblis Algol yang sangat overpower. Kekuatan Iblis Algol ini setara dengan rasi bintang 5 seperti Shiro, si pemimpin Thousand Eyes. Dari layar tancap, Shiro menyaksikan pertarungan sengit itu. Dengan santuinya, Izayoi melawan Iblis Algol.
Padahal kekuatan iblis Algol sangatlah kuat. Namun Izayoi mampu menumbangkannya. Alhasil mau tidak mau Laius ikutan turun tangan. Bagi Izayoi, keduanya sangat lemah, bahkan dia tidak takut sama sekali. Sontak saja Laius dan para penonton heran melihat kekuatan Izayoi yang tanpa batas. Mereka mulai mempertanyakan apakah Izayoi manusia atau bukan. Pertarungan itu berlanjut sangat sengit hingga membuat Izayoi tertantang. Alhasil Laius mengatakan akan menyerahkan Leticia pada kelompok No Name. Sialnya Izayoi tidak mau pertandingan berakhir begitu saja. Izayoi mengatakan akan mengalahkan Laius dengan cara mengambil nama kelompok dan bendera Perseus. Lantas tidak makan waktu lama, Izayoi mampu memberantas Laius dan para pengikutnya. Setelah pertarungan usai, mereka membawa Leticia ke markas No Name. Tidak lama kemudian, Leticia sadarkan diri dan melihat kehadiran para besti. Leticia sangat terharu melihat kebaikan teman-teman kepadanya. Leticia memutuskan akan menjadi pelayan di markas No Name sebagai ganti balas budi. Asuka dan kawan-kawan menyambut kehadiran Leticia di kelompok mereka. Kemudian kelompok No Name membuat pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan komunitas No Name. Setelah Perseus kalah, kelompok mereka dikeluarkan dari Thousand Eyes. Lalu bendera mereka diturunkan dari rasi bintang, Little Garden. Kurosagi sangat senang atas bantuan Izayoi pada komunitas mereka. Izayoi mengatakan berkat bantuan Kurosagi, dia sudah memiliki tekad baru. Izayoi akan membantu bendera dan lambang No Name masuk ke dalam jajaran rasi bintang Perseus. Sontak saja Kurosagi semakin semangat untuk mengembalikan kejayaan dari komunitas mereka. Lalu Tuan Jin mengatakan mengajak ketiga besti untuk mengurungkan niat mereka dan kembali pulang ke markas. Begitu pula dengan Lilis pendapat dengan Tuan Jin. Namun geng Izayoi menolaknya sebab mereka tetap akan pergi meskipun menempuh jarak yang jauh. Sementara Kurosagi sedang mencari keberadaan geng Izayoi kemana-mana. Lalu Leticia memberikan saran agar Kurosagi pergi mengecek mereka ke gate. Sebagai bangsawan Little Garden, sudah seharusnya Kurosagi menikmati fasilitas gate secara gratis. Kemudian Kurosagi berpamitan dengan para bocah di markas. Kurosagi meminta Tuna menjaga bocah saat dia pergi mencari Tuan Jin. Sedangkan Izayoi dan kawan-kawan telah tiba di Thousand Eyes. Mereka meminta bantuan Shiro agar bisa tepat waktu di Floor Master. Namun sebelum itu, Shiro menginfokan berita lainnya pada geng Izayoi. Floor Master Timur ingin membuat permintaan resmi pada kelompok yang ingin menantang Raja Iblis. Tuan Jin dengan antusias mengatakan dia bersedia. Lantas Shiro menginfokan secara festival gabungan ini berlangsung karena keinginan Master dari utara. Sebab Salamandra telah menyerahkan kekuasaannya kepada pewaris. Sontak saja Tuan Jin terkejut, pemimpin utara telah digantikan. Kemudian Tuan Jin bertanya siapa pemimpin yang baru saat ini pada Shiro. Segera Shiro menjawab penggantinya adalah Sandora yang memiliki nama panggung Naga Api. Hanya saja Sandora masih berusia 11 tahun, bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin? Akan tetapi hal itu sudah biasa terjadi. Sebab Tuan Jin sendiri pun masih seorang bocah tapi sudah memimpin komunitas No Name. Tujuan festival ini diselenggarakan adalah untuk mengumumkan Sandora sebagai master dari pihak utara. Dikarenakan sudah tidak sabar lagi, Izayoi meminta agar Shiro segera membawa mereka pergi ke utara. Shiro bersedia menemani geng Izayoi, namun dia mempunyai permintaan pada mereka. Hanya dengan jentikan jari Shiro, mereka telah tiba di bagian utara. Sialnya saat mereka mendarat di utara, Kurosagi langsung menemukan ketiga berandal. Segera Izayoi menggendong Asuka untuk melarikan diri dari TKP. Sementara You malah tertangkap oleh Kurosagi dan diserahkan pada Shiro. Kurosagi nampak murka karena ketiganya tidak patuh dengan aturannya. Kejadian itu membuat Shiro bingung, lalu dia bertanya ada masalah apa di antara mereka pada You.
Segera Yao menginfokan pada Shiro kalau mereka akan diam-diam pergi tanpa diketahui oleh Kurosagi ke festival itu. Dikarenakan sudah terjadi, Shiro berusaha memakluminya. Lalu Shiro meminta Yao mengikuti festival pertarungan penciptaan. Sebelum bersedia melakukannya, Yao bertanya, apakah dengan hadiah festival bisa membuatnya berbaikan dengan Kurosagi? Asalkan Yao benar-benar menginginkan gift, maka dia pasti akan mendapatkannya. Di sisi lain, Asuka melihat lentera labu terbang di mana-mana. Asuka sangat senang melihat keindahan festival yang tidak ada di negaranya. Pada momen itulah, Asuka menceritakan masa lalunya kepada Izayoi. Nampak kedua insan datang dari dunia yang berbeda. Jika Asuka berasal dari masa lampau, maka Izayoi datang dari masa depan. Lentera labu yang dilihat Asuka dinamakan Halloween. Festival Halloween diadakan untuk merayakan musim panen. Maka jika mereka bisa memperbaiki lahan di belakang komunitas, maka kelompok No Name akan berjaya kembali. Intinya Izayoi ingin mereka membangkitkan kembali lahan pertanian dan mengadakan festival Halloween versi kelompok No Name. Ide-ide brilian dari Izayoi membuat Asuka semakin antusias. Sungguh sayang, di tengah pembicaraan Kurosagi muncul mengacaukannya. Alhasil Asuka berhasil tertangkap atas bantuan Leticia. Kemudian Izayoi segera melarikan diri dari kejaran Kurosagi. Selanjutnya Izayoi menantang Kurosagi untuk bermain game dengannya. Jika Izayoi menang, maka dia akan menuruti kemauan dari Kurosagi. Namun sebaliknya, jika Kurosagi yang kalah, maka dia harus memaafkan geng Izayoi. Alhasil kedua kubu sepakat mengikuti permainan dari game. Beralih pada 3 wanita yang sedang menikmati lezatnya crepes. Berbeda dengan Izayoi yang masih berjuang melawan Kurosagi dalam game. Tampak keduanya sangat kuat dan sama-sama unggul. Izayoi memikirkan ide untuk mengalahkan kecepatan Kurosagi. Alhasil Izayoi menghancurkan menara agar puing-puingnya menimpa Kurosagi. Sayangnya Kurosagi sangat lincah dan berhasil lolos dari serangan Izayoi. Ada kejadian tidak terduga pun auto muncul. Menara utama roboh hampir mengenai para warga. Lalu Izayoi dan Kurosagi duet bersama menghentikan puing-puing menara yang jatuh. Dikarenakan keduanya berhasil, maka Gift Game memutuskan Izayoi dan Kurosagi seri. Maka mereka harus melakukan janji masing-masing karena kedudukan seimbang. Tiba-tiba pembicaraan terhenti karena kemunculan anak buah Salamandra. Kemudian kelompok Salamandra membawa geng Izayoi menemui petinggi baru yaitu Sandora. Setibanya di istana, Sandora mengatakan akan mengampuni perbuatan Izayoi dan Kurosagi karena menghancurkan gedung di perkotaan. Sebab Shiro telah memperbaiki kekacauan menggunakan kekuatannya. Sikap ramah Sandora membuat Izayoi bertanya-tanya. Setelah itu para pengawal diminta untuk meninggalkan aula. Segera Sandora menyapa Tuan Jin dan Lily, bak seorang teman. Sayangnya sikap ramah Sandora ini ditentang oleh si abang. Dengan sigap, abang menghunuskan pedangnya ke arah Tuan Jin. Tidak tinggal diam, Izayoi menghentikan serangan abang. Lantas Sandora syok mengapa abang memperlakukan tamunya dengan sangat kejam. Pada momen itulah abang mengingatkan Sandora kalau dia bukanlah orang biasa melainkan Floor Master. Maka Sandora harus menjaga sikapnya sebagai seorang pemimpin bagian utara. Kemudian Shiro meminta agar abang menghentikan sikap otoriternya kepada Sandora. Namun lagi-lagi sikap abang malah membuat Sandora mengkesal. Dia mengatakan pihak timur iri kepada pihak utara. Kemudian Shiro memotong pembicaraan. Telah terdapat rumor dari salah satu anggota Thousand Eyes. Tentunya mengenai sebuah ramalan, si petinggi menginfokan Raja Iblis yang akan menyerang saat festival kebangkitan naga api. Alhasil geng Izayoi dibuat terkejut setelah mendengarkan laporan itu. Lantas Izayoi bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan penyerangan Raja Iblis. Shiro menjelaskan ramalan itu yang berasal dari Laplace. Sumber ramalan sudah tidak diragukan lagi.
Hanya saja Shiro merasa ada yang menjanggal tentang siapa yang memanggil Raja Iblis. Nampak Abang murka setelah mendengar omongan Shiro. Ia merasa seolah-olah Thousand Eyes menuduh pihak utara. Kemudian Tuan Jin bertanya apakah ada monster floor lain yang bekerja sama dengan Raja Iblis. Shiro menjawab sayangnya pihak mereka belum mengetahui jawabannya. Respon Tuan Jin dan kawan-kawan membuat situasi semakin tegang. Tidak dengan Izayoi, dia nampak santai menanggapinya. Kemudian Tuan Jin menjelaskan peran Master Floor seharusnya menjaga perdamaian setiap kelompoknya. Akan tetapi mengapa Master Floor satu ini malah bekerja sama dengan Raja Iblis? Alhasil Sandora meminta bantuan Tuan Jin untuk menantang Raja Iblis dalam permainan gift game. Dengan rendah hati, Tuan Jin menerima permintaan dari Sandora. Setelah perundingan, Shiro meminta geng Izayoi bersama Sandora ke acara festival. Sementara Shiro sendiri akan menyambut kemunculan Raja Iblis. Namun Izayoi tidak terima, dia malah meminta izin agar Shiro membiarkan dirinya menantang Raja Iblis. Lalu diputuskanlah Izayoi yang akan bermain game. Beralih pada Asuka yang sedang menikmati acara pameran di festival. Asuka bertemu teman baru yaitu si peri. Mereka pergi bersama-sama pada acara pameran. Terjadilah sesuatu, lalu sekumpulan monster tikus menyerang ke arah Asuka. Tidak tinggal diam, Asuka menggunakan gift pengendali pada kumpulan para tikus. Sialnya, gift Asuka sama sekali tidak berfungsi. Mendadak terdengar teriakan besar dari arah pameran. Segera Leticia menuju lokasi. Tibanya di sana, Leticia membantu Asuka membantai kumpulan monster tikus. Setelah itu Leticia mengajak Asuka pulang untuk beristirahat. Langsung saja Asuka merilekskan dirinya di kolam pemandian air panas. Sembari mandi, Asuka berpikir mengenai skill gift-nya. Seharusnya para tikus bisa dikendalikan, namun kekuatan gift Asuka sama sekali tidak mempan. Setelah dianalisis, kemungkinan ada orang yang lebih kuat sedang mengendalikan kelompok tikus itu. Dikarenakan Asuka sangat murung, Perry pergi menghampirinya. Begitu pula Kurosagi dan Shiro yang ikutan menghibur Asuka. Pada momen itulah, Shiro menginfokan pada Asuka mengenai penyerangan Raja Iblis di acara festival. Selesai mandi, Shiro mengajak geng Izayoi untuk berkumpul. Mereka akan membahas mengenai pertandingan game esok hari. Shiro mengatakan Kurosagi akan menjadi wasit di permainan game esok. Maka Kurosagi harus mempunyai kostum baru sebagai wasit. Kemudian Yao bertanya tentang siapa yang akan menjadi lawan tandingnya besok. Shiro menginfokan Ayesa bawahan Raja Iblis. Tiba-tiba Asuka shock, ternyata peri berasal dari komunitas Retrofinger si pengendali tikus. Hanya saja Asuka memilih bungkam tanpa memberitahukan informasi tersebut. Keesokan harinya, Kurosagi sebagai wasit membuka acara pertandingan game dengan antusias. Sementara di kursi, penonton Izayoi dan Shiro sibuk memperdebatkan kostum yang dipakai Kusoragi. Melihat tingkah aneh kedua rekannya membuat Asuka geleng kepala. Langkah Asuka berpikir, mungkinkah peri adalah anak dari Raja Iblis? Lantas Asuka berpikir, mungkin peri adalah anak dari Raja Iblis. Hanya saja Asuka berusaha bersikap tetap tenang. Dia berharap pemikirannya ini salah. Sementara Leticia dan Tuan Jin berharap Yao mengajak rekan saat bermain di game. Namun Yao menolak sebab dia merasa yakin bisa memenangkan game itu. Kurosagi mempersilahkan Yao memasuki arena game sebagai perwakilan komunitas No Name. Lalu disusul oleh Ayesha dan Jack sebagai lawan tanding Yao di arena. Kemudian Hostmaster mempersilahkan kedua kubu memulai pertandingan game. Tidak perlu berlama-lama lagi, Shiro langsung membuka permainan papan game yang disebut Underworld. Kedua pemain berada di sebuah labirin bawah tanah. Ayesha mengatakan akan memberikan keringanan kepada Yao. Sayangnya Yao punya strategi sendiri, dia sengaja mengalihkan pembicaraan agar Ayesha tidak fokus. Setelah itu Yao berlari menelusuri labirin meninggalkan Ayesha dan Jack. Setelah menyadari dia ditinggalkan, Ayesha meminta Jack segera mengejar Yao. Ayesha syok melihat gerakan Yao yang sangat cepat, kemungkinan dia mengetahui jalan keluar dari labirin. Tidak terima dikalahkan, Ayesha meminta Jack segera menyerang Yao. Alhasil Yao jatuh terhempas karena serangan dari Jack.
Selanjutnya Jack meminta Ayesa pergi terlebih dahulu, biar dirinya yang menghadang You. Lalu Jack menginfokan kepada You kalau dirinya adalah api yang berasal dari neraka. Sementara Ayesa adalah hantu gentayangan yang diadopsi oleh Raja Iblis. Jack menggunakan gift tapi mengunci You agar tidak bisa keluar dari lingkaran. Seberapa kuatnya You tidak mungkin bisa melawan makhluk yang abadi. Alhasil You memilih untuk kalah dan menghentikan pertandingan, sehingga Ayesa terpilih menjadi pemenang game itu. Dikarenakan penasaran, Jack bertanya mengapa You menyerah begitu mudah. Padahal You bisa saja meminta bantuan rekan-rekannya untuk menghadapi Jack dan Ayesa. Sudah seharusnya anggota di komunitas saling bergantung satu sama lain. Setelah membicarakan hal itu, Jack memilih pergi karena dia merasa telah ikut campur urusan You. Tidak lama kemudian, muncullah selebaran dari langit membuat para pemain terheran. Ternyata selebaran itu berisikan pertandingan yang diadakan oleh Raja Iblis. Tanpa sadar, mereka harus bermain di dalam game yang dibuat oleh Raja Iblis. Nampaknya Izayoi sangat antusias ingin menyapa Raja Iblis. Segera Izayoi menyerang Weser sebelum menemui pimpinannya. Kekuatan Izayoi yang OP membuat Weser kewalahan. Namun Weser bangkit kembali dan menyerang Izayoi hingga membuatnya masuk perangkap. Lantas Weser meminta Return pergi duluan sebab dia masih sibuk melawan Izayoi. Weser menginfokan kalau dia bukanlah Raja Iblis melainkan seorang anggota. Sedangkan di tempat lain, Mimo menghadang Leticia. Keadaan arena pertandingan nampak kacau balau. Lalu Asuka dan kawan-kawan memutuskan menghampiri Shiro yang sedang disegel. Pada momen itulah, Shiro meminta Asuka dan kawan-kawan menyampaikan pesannya kepada Kurosagi. Menurut analisa, Shiro kemungkinan game ini dimenangkan sangatlah sulit. Lalu Raja Iblis yang memimpin permainan game berasal dari komunitas baru. Di tengah-tengah pembicaraan, Raiden nongol mengacaukan geng Asuka. Raiden menggunakan trik permainan seruling membuat gedang telinga Asuka dan kawan-kawan auto pecah. Segera Asuka memerintahkan Tuan Jin membawa pergi You menuju ke tempat Kurosagi. Sementara Asuka akan menghadang Raiden. Sialnya Raiden lebih OP hingga dengan mudah Asuka dikalahkan. Karena dalam segel, Shiro tidak bisa berbuat apapun. Setelah itu Raiden memainkan sulingnya sampai menggema di seluruh arena. Para utusan Raja Iblis bersiap-siap memulai opera permainan game. Akan tetapi, selaku wasit di permainan game Kurosagi menghentikan kedua pertarungan itu. Kurosagi meminta kedua belah pihak untuk berkumpul dan merundingkan kembali permainan game. Sehingga Raiden menghentikan permainan serulingnya. Seruling yang dimainkan Raiden ini membuat para warga menjadi kerasukan iblis. Dia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengendalikan para player. Lalu Izayoi dan pihak musuh duduk di meja bundar untuk membicarakan pertandingan selanjutnya. Atas Izayoi bertanya pada Tuan Jin apa fungsi Tuan Jin selama ini belajar hingga tengah malam. Tidak perlu berlama-lama lagi menjawab, Tuan Jin seharusnya bisa menyelesaikan situasi seperti ini. Kemudian Kurosagi memulai acara pertandingan di antara kedua kubu. Tanpa basa-basi, Mimo merasa game yang mereka buat sama sekali tidak ada pelanggaran. Oleh karena itulah, Kurosagi meminta Mimo memberikan penjelasan yang lebih konkret lagi. Kemudian Sandora menyela pembicaraan. Baginya game tersebut dibuat hanya untuk menguntungkan pihak Raja Iblis. Yang lebih anehnya lagi, Shiro malah disegel dan tidak boleh berpartisipasi di dalam game. Hanya saja kejadian tersebut malah tidak mengklaim pihak Raja Iblis yang melakukan pelanggaran. Tidak tinggal diam, Kurosagi menggunakan telinganya mencari radar kebenaran di Little Garden. Benar saja Kurosagi tidak menemukan satupun pelanggaran yang dibuat pihak musuh. Kurosagi menjelaskan penyegelan Shiro dilakukan karena alasan tertentu dan hal itu tidak dianggap sebuah kecurangan. Lantas Mimo menyatakan bahwa game bisa dilanjutkan.
Yang menjadi pertanyaan, kapan mereka bisa melanjutkannya? Langsung saja Sandora bertanya apakah pihak Mimo masih ingin bermain gift game. Namun Mimo tidak menggubris pernyataan Sandora. Mimo memastikan pada Kurosagi kapan mereka bisa melanjutkan pertandingan di game. Segera Kurosagi menginfokan mereka bisa melanjutkan permainan dalam kurun waktu sebulan. Meskipun sangat lama, Mimo bersedia menunggu dalam waktu sebulan agar bisa bertanding lagi dengan kelompok no name pastinya. Lalu Tuan Jin menyela pembicaraan. Dia mengatakan kalau identitas Mimo adalah wabah penyakit yang sangat mematikan. Tidak hanya itu saja, host dari pihak musuh terdapat Weiser dan Raiden serta Bodystrom. Kemudian Mimo sendiri telah menyebarkan patogennya adalah kepada seluruh makhluk hidup yang berada di utara. Keadaan genting itu membuat player yang hadir auto shock. Intinya nyawa mereka semua berada di tangan Mimo. Kemudian Mimo membuat penawaran baru. Jika kelompok No Name dan Shiro bergabung pada kelompok Grimm, maka Mimo akan melepaskan kelompok lainnya begitu saja. Akan tetapi, jika geng Izayoi menolak, maka Mimo akan membunuh seluruh peserta yang hadir. Sementara para peserta pada terluka parah karena serangan kelompok dari Grimm. You dan Lily berusaha menolong para peserta dengan cara mengobatinya. Tidak lama kemudian, Ayesha memberitahukan pada You kalau dia tidak menemukan keberadaan Asuka dimanapun. Kembali pada rapat meja bundar, Tuan Jin bertanya pada Mimo apakah kelompok Gimm merupakan kelompok baru. Namun Mimo menolak untuk menjawab dan memilih untuk bungkam. Dari hasil pembicaraan, Izayoi menangkap kalau Grimm memanglah kelompok baru. Tuan Jin mengatakan jika pertandingan dimulai sebulan lagi, maka para peserta yang terkena wabah akan menjadi korban. Hal itu sama saja tidak membuat keuntungan pada komunitas Grimm. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka Mimo akan mempercepat waktunya. Izayoi mengusulkan agar pertandingan dimulai 3 hari lagi. Maka tidak perlu melakukan pembunuhan pada peserta lain yang terkena wabah. Sayangnya Mimo menolak. Dia tetap kekeh akan melanjutkan pertandingan dalam 2 minggu. Perdebatan panjang pun terus terjadi. Hingga akhirnya kedua pihak sepakat melanjutkan pertandingan dalam kurun waktu seminggu. Lalu Mimo bertanya apakah Tuan Jin yakin mampu bisa mengalahkan kelompok Grimm. Dengan tegas Tuan Jin mengatakan kelompoknya mampu mengalahkan kelompok Mimo. Kesepakatan pun telah mencapai mufakat. Di sisi lain si peri membangunkan Asuka yang masih tertidur. Tidak disangka Asuka berada digunakan pameran bersama dengan roh gentayangan. Kumpulan roh gentayangan itu meminta Asuka menerima gift mereka. Sebagai gantinya, Asuka harus menerima tantangan dari kumpulan roh yang merupakan korban Hemelin. Dengan senang hati, Asuka menerima tantangan gift game mereka. Tanpa terasa, sudah 5 hari berlalu. Nampak para peserta banyak yang tumbang karena virus yang disebabkan oleh Mimo. Pada momen itulah, Raiden mengatakan kalau dia akan selalu setia pada Mimo. Begitu pula dengan Weiser, dia akan selalu menjadi pengikut setia Mimo. Pertandingan game ini dimulai saat Mimo menyatakan diri sebagai Raja Iblis baru. Lantas sudah pasti nantinya Mimo akan terus ditantang bermain gift game oleh kelompok lain di Little Garden. Selanjutnya Izayoi pergi mengunjungi You yang masih terbaring di tempat tidurnya. Tidak lama kemudian You bangun dan melihat keberadaan Izayoi. Nampak Izayoi masih bingung dengan hasil perundingan di antara kedua kubu. Izayoi merasakan sebuah kejanggalan setelah menyatukan puzzle-puzzle yang masih menjadi misteri. Intinya menurut Izayoi, kemungkinan sosok Mimo adalah palsu. Namun jika kelompok No Name fokus mengalahkan Mimo, maka tetap menimbulkan korban lain. Lalu Izayoi terpikir mengenai teori dunia paralel yang dibicarakan Kurosagi kala itu. Melihat si jenius, Izayoi bingung membuat You tertawa geli. Kemudian You penasaran bagaimana keadaan Shiro. Izayoi diberitahukan kalau Shiro masih dalam penyegelan kelompok Grimm. Setelah memutar otak seharian, akhirnya Izayoi menemukan jawaban dari misteri kelompok Grimm. Akhirnya waktu permainan pun telah tiba. Tuan Jin mengumpulkan pada peserta untuk memecahkan kaca Petri di setiap jalan.
Aksi mereka diketahui oleh Mimo. Lantas Mimo membangkitkan kota Hamelin agar para peserta tidak bisa menemukan kaca Petri dimanapun. Hanya saja, Twajin kehabisan akalnya, dia meminta para peserta mencari kaca Petri yang berada di gereja. Selagi Izayoi dan kawan-kawan mengalihkan perhatian, Tuan Jin dan anggotanya akan memecahkan kaca Petri di daerah itu. Sayangnya, Reten malah datang menyergap mereka bersama 3 Storm. Posisi Tuan Jin dan kawan-kawan pun auto terpojok hingga membuat nyawa terancam. Namun siapa sangka Asuka bersama robot golem datang menghentikan serangan Storm. Nampaknya Tuan Jin dan kawan-kawan sangat senang. Akhirnya Asuka bisa berhasil selamat. Kemudian Izayoi mengatakan kalau dia telah mengetahui Weser adalah si peniup seruling yang asli. Sementara Mimo dan Reten merupakan seorang peniru. Melihat kecerdasan Izayoi membuat Weser tertarik kepadanya. Lantas Weser mengajak Izayoi bergabung dengan kelompok Green. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara kedua kesatria. Nampaknya Izayoi sangat menikmati sebab dia merasa sangat tertantang. Begitu pula Asuka yang mampu mengalahkan para Storm. Disusul oleh kekalahan Reten karena serangannya tidak mempan sama sekali pada Asuka. Lantas Weser pun ikutan menghilang karena kalah dari Izayoi. Setelah keduanya menghilang, Mimo merasakan kepergian dua rekannya. Lantas tidak perlu berlama-lama lagi, Mimo mengatakan akan menghancurkan mereka semua. Mimo hanya perlu membawa Shiro karena para peserta lain hanyalah hambatan baginya. Tidak lama Izayoi bergabung dengan geng Kurosagi melawan Mimo si Raja Iblis. Kekuatan Mimo sangatlah besar membuat mereka auto kewalahan. Lantas Izayoi memiliki ide brilian mengajak teman-temannya untuk bekerja sama. Alhasil Kurosagi menggunakan kartu as membawa pergi mereka ke bulan. Sialnya Mimo malah kehabisan energi karena jauh dari Hamelin. Dengan kerjasama tim yang kompak, Izayoi dan kawan-kawan mampu membumi hanguskan Mimo dari permainan game. Setelah itu, Sandora mengumumkan pada para warganya kalau mereka akan berhasil memenangkan gift game. Kemudian Asuka berpisah dengan kelompok arwah gentayangan yang berasal dari Hamelin. Kemudian kelompok arwah itu pun meninggalkan si peri agar tetap bersama Asuka. Selanjutnya Izayoi pergi menemui si Abang. Dia telah mengetahui orang yang mengundang Raja Iblis ini adalah si Abang. Abang tidak menduga warga bagian utara akan terkena dampak dari gift game. Dikarenakan sangat menyesal, Abang meminta maaf pada Izayoi. Namun sang MC tidak memberi maaf. Sebagai gantinya, jika komunitas no-name dalam masalah, maka Abang haruslah membantu. Lantas Abang bersumpah atas nama bendera, mereka akan membantu kapanpun Izayoi memintanya. Akhirnya, tibalah geng Izayoi di markas no-name. Mereka bekerja sama untuk membangun tempat itu agar lebih hidup. Izayoi meminta bantuan para peri menggunakan sihirnya untuk membangun markas no-name kembali. Nampaknya semuanya sangat bahagia karena kehadiran ketiga besti di Little Garden. Dan cerita petualangan geng Izayoi di Taman Mini pun berakhir sampai di sini cuy. Bagaimana cuy menurut kalian? Dari segi cerita, anime ini merupakan permulaan yang cepat dimengerti sama seperti animasi lainnya. Anime ini memiliki protagonis laki-laki yang bertenaga overpower dengan dua heroin. Hidup sesuai dengan genre fantasi, ketiga protagonis tersebut diculik dari dunia sebelumnya atau timeline dan dikirim ke dunia baru yang disebut sebagai Little Garden, di mana sebuah dunia fantasi mistis yang sangat berbeda dari negara Jepang. Oleh karena itulah, ketiga remaja tersebut mulai mengambil jalannya masing-masing dan berjuang melalui permainan tersebut, dengan hasil yang bervariasi pastinya.
Setting The Garden ini sangat bagus dan sangat memberikan banyak inspirasi bagi penulis untuk membuat plot yang lebih berkualitas. Hanya saja ending dari anime ini cuy, terasa seperti secara dadakan. Namun hal ini bisa dimaklumi karena hanya berjumlah 10 episode saja. By the way, kalau menurut kalian bagaimana cuy? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Oke lah kalau begitu cuy, sampai ketemu di lain waktu. See you the next video and bye-bye.